Assalamualaikum warahmatullahi. Jumpa lagi di channel Nur Anugrah Semesta. Berbagi motivasi ilmu yang bermanfaat. Jangan lupa subscribe dan nyalakan tombol loncengnya, sahabat motivasi. Oke sahabat motivasi, di video kali ini informasi yang kita berikan ialah 8 hal yang perlu kita ketahui tentang restrukturisasi cicilan kredit pasca mewabahnya virus corona. Dikarenakan wabah virus corona ini, banyak sekali sektor ekonomi yang terdampak akibatnya. Mulai dari UMKM, pekerja harian, banyak sekali yang terkena imbasnya. Maka dari itu, pihak pemerintah bekerja sama dengan OJK, dengan lembaga pembiayaan, memberikan restrukturisasi atau keringanan terhadap masyarakat yang terdampak ekonominya akibat virus corona tersebut. Agar pihak masyarakat tidak bingung, pihak OJK memberikan penjelasan mengenai 8 tentang restrukturisasi mengenai cicilan kredit. Dilansir dari halaman website atau media sosial OJK, hal yang pertama yang perlu kita ketahui adalah apa sih restrukturisasi itu? Restrukturisasi ialah keringanan pembayaran cicilan pinjaman terhadap bank ataupun leasing. Yang kedua, apakah dengan restrukturisasi ini pinjaman kita bisa dihapuskan? Tentunya tidak. Restrukturisasi bukan menghapus pinjaman, melainkan meringankan pembayaran cicilan. Jadi, artinya hutang kita masih tetap ada. Yang ketiga, apakah masih tetap harus membayar cicilan kredit? Ya, tetap harus dibayar, namun diberikan keringanan terhadap cicilan kita. Berdasarkan penilaian dan kesepakatan kita terhadap pihak bank ataupun pihak leasing tersebut. Yang keempat, seperti apa bentuk keringanan yang diberikan oleh pihak bank ataupun pihak leasing? Keringanan yang pertama ialah penurunan suku bunga. Yang kedua, perpanjangan jangka waktu. Yang ketiga, penurunan tunggakan pokok. Yang keempat, pengurangan tunggakan bunga. Yang kelima, penambahan fasilitas kredit. Dan yang keenam, konversi kredit menjadi penyertaan pembiayaan sementara untuk modal. Itulah bentuk keringanan yang diberikan oleh pihak bank dan leasing terhadap debitur. Jadi sama sekali bukan dihapuskan. Yang kelima, seperti apa contoh ilustrasi keringanan yang diberikan? Sebagai contoh kasus, misalkan sebuah tukang ojek atau seorang pedagang yang pada saat sebelum corona mereka memiliki penghasilan yang baik, tapi akibat dampak virus corona tersebut mereka tidak lagi memiliki penghasilan yang cukup untuk membayar angsuran kredit terhadap pihak bank maupun pihak leasing. Maka keringanan yang diberikan dengan cara pertama bisa dengan penundaan pembayaran pokok. Jadi kita cukup membayar bunganya saja selama misalkan 1 tahun. Opsi yang kedua bisa dengan cara meminta perpanjangan jangka waktu pembayaran. Dengan contoh, selama ini kita memiliki angsuran per bulannya sebesar 1.200.000 beserta dengan bunganya. Lalu kita mengajukan perpanjangan waktu sehingga hutang kita misalkan sisa 6 bulan lagi kita minta menjadi 1 tahun. Otomatis pembayaran yang 1.200.000 sebulan tadi akan menjadi lebih berkurang. Bisa separuhnya menjadi sekitar misalkan 400-an dengan menurunkan juga suku bunganya. Itu yang diberikan oleh pihak bank. Itu yang Mimin alami pada saat Mimin mengajukan ke pihak bank BRI.
Tapi bisa saja pihak-pihak leasing atau bank yang lain memiliki ketentuan yang berbeda sesuai dengan kebijakan mereka masing-masing. Untuk lebih jelasnya, sebaiknya para debitur langsung menghubungi pihak yang terkait. Yang keenam, bagaimana cara kita mengajukan keringanan terhadap pihak bank maupun pihak leasing? Caranya mudah, kita bisa langsung menghubungi petugas pihak bank ataupun pihak leasing, baik melalui telepon ataupun via WhatsApp. Atau bisa langsung melihat website pihak bank ataupun pihak leasing tersebut. Yang ketujuh, apakah ketika kita mengajukan keringanan, langsung disetujui? Sesuai yang dituliskan oleh pihak OJK, yang diutamakan adalah usaha kecil atau UMKM yang terdampak COVID-19 yang memiliki pinjaman di bawah 10 miliar. Contoh misalkan para pedagang, bisnis pariwisata, ojek online, nelayan, dan masih banyak lagi. Tetapi apabila masih memiliki penghasilan tetap atau masih sanggup, kalau bisa jangan memanfaatkan situasi ini, seperti itu kata pihak OJK. Dan yang kedelapan, yang terakhir, apakah manfaat dari pemberian keringanan ini dan kenapa tidak dihapuskan saja seluruh hutangnya? Tujuannya untuk memberikan keringanan kepada masyarakat yang mengalami kesulitan untuk membayar cicilan akibat dampak COVID-19 ini. Dan kenapa tidak dihapuskan? Karena kalau dihapuskan, otomatis pihak bank maupun pihak leasing bisa saja tutup karena mereka juga memiliki banyak pengeluaran seperti listrik, gaji karyawan, dan bisa saja mengakibatkan banyaknya pengadaan PHK dan ekonomi Indonesia semakin hancur. Itu aja yang bisa kita sampaikan di video kali ini. Mudah-mudahan informasi ini bermanfaat. Silahkan share juga ke teman-teman agar teman-teman juga tahu. Dan untuk informasi yang lebih lanjut, boleh komen di bawah pertanyaannya dan bisa langsung kunjungi website pihak OJK. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.